Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ila an qala. Wa qala Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu salasatun tazidu fil aql mujalasatul ulama wa mujalasatus salihin wa tarkul kalam fi ma la ya'ni. Berkata Imam Syafi'i, 3 perbuatan yang menambah akal, yang menjadikan akal ini semakin baik berpikir, semakin jernih, semakin dewasa bahasanya, semakin bijak. Di akal nih ya, kita paham ya, yang mana orang itu akalnya baik, ada nang bina, ada tapi baik. Nah, 3 yang menjadikan orang itu akalnya semakin bagus. Yang pertama, mujalasatul ulama. Kata Imam Syafi'i, duduk dengan para ulama, dengan para ahlul ilm, yang mana majelis mereka yang dibahas masalah keilmuan, yang dibacakan masalah hukum, yang dijelaskan masalah bagaimana kita sebaiknya hidup di dunia, apa yang harus dilakukan untuk keselamatan, kebaikan dunia dan akhirat. Ketika duduk dengan para ulama, akal akan semakin bertambah baik, bertambah bersih. Semakin sering duduk di majelis ulama, semakin memperbaiki akal kita. Ibaratnya bengkel. Kendaraan itu bila lawas kada diservis, ada jenang rusak. Meskipun kawa berjalan, cuman lain juga antara yang hanyar diservis lawan nang lawas kada diservis. Sama dengan akal kita ini. Bila rancak diservis ya, duduk di majelis ulama, maka semakin baik. Kita ini hidup dengan akal pikiran yang baik. Yang kedua, mujalasatus sholihin, duduk dengan orang soleh. Duduk dengan mereka meskipun tidak membahas ilmu, tidak membahas hukum, kajian agama, cuman duduk dengan orang soleh ini nyaman. Melihat hal ehwal mereka itu semuanya contoh untuk kehidupan kita. Baik ibadatnya semangat, lalu akal kita ini bersih, hendak beribadah. Pergaulannya baik, muamalahnya bersih, usahanya halal. Duduk dengan orang soleh ini ya, menambah akal, karena sifat mereka itu akan menjadikan akal kita ini berpikir. Makanya dikatakan, kata Imam Syafi'i, kalau hendak dikatakan ulama, kalau hendak belajar akhlak yang baik, cukup engkau lihat perbuatan yang tidak baik, jangan ditiru. Jadi bila ada orang itu berbuat kada baik, cukup sudah, kalau itu nasihat, jangan lakukan seperti dia. Itu akan menjadikan akhlak kita baik. Bagaimana kalau kita melihat yang akhlaknya baik, akan menjadikan semangat kita untuk berbuat baik, itu akan menambah akal. Yang ketiga, meninggalkan perkataan, bicara yang tidak penting. Nah, ini Imam Syafi'i yang mengatakan 3 yang menambah akal. Beliau juga berkata, man arada ayyunawwirallahu qalbah
falyatrukil kalama fima la ya'ni. Siapa yang ingin hatinya itu bercahaya, Allah berikan hatinya sinar, cahaya keimanan, ketakwaan, hendaknya dia meninggalkan perkataan yang tidak penting. Dikatakan seorang solehin ya melihat yang bernama Imam Ibrahim, Nabi Ibrahim. Beliau melihat seorang budak yang terbang di atas dan beribadah. Nabi Ibrahim ini berjalan, ada orang miskin budak di langit mengawang di udara, ibadah dia, sholat atau zikir ya, sakti nih ya, ibadahnya kada di tanah lagi, terbang. Lalu sama Nabi Ibrahim ditanya, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan pangkat seperti ini? Ada lagi berjajak di bumi, di udara beribadah. Dia menjawab dengan perkara yang sangat mudah. Ya, yang pertama, fatimtu nafsi anid dunia. Aku sering menekan diriku daripada perihal dunia. Kehendak kesenangan dunia aku tahan. Terbiasa seperti itu. Bila hendak keduniaan ditahan. Yang pertama katanya, aku sering meninggalkan panderan yang kada penting. Ketika hendak berpander, kerusah berdiam, kada penting juga. Yang pertama. Yang kedua, aku menggawi perintah Allah, yang diperintahkan ku gawi. Yang ketiga, meninggalkan larangannya. 3 ini aja, menggawi perintah, meninggalkan larangan, meninggalkan panderan yang kada penting. 3 ya. Bila ada perintah gawi, bila ada larangan tinggalkan, bapander yang kada penting diam. Gampang katanya ya. Berkat aku menjaga 3 hal ini, yang aku minta Allah beri, yang aku doa Allah ijabah. Ujarnya, sekarang aku terbang di udara ini. Aku kalau ingin turun, ingin terbang. Jadi 3 amaliyah orang yang bakaramat. Jadi bakaramat bahasa kita bisa terbang. Kita ini ngalih anak bakaramat ya, macam-macam yang ditinggalkan. Masih belum sempurna lagi ibadah kita ini. Banyak perintah yang kita tinggalkan, banyak larangan yang kita gawi, banyak panderan yang kita sia-siakan. Dikatakan salah seorang di zaman Bani Israel, 2 seorang pemuda, sehingga dia ini sampai di dalam ya karamat bisa berjalan di atas banyu. Bila ada banyu berjalan berdua orang ini. Ketika keduanya berjalan di lautan,
ada seorang pemuda terbang. Ujar nang di laut, "Woi, oh ya Abdullah," dirawanya terbang. "Dengan apa engkau mendapatkan kemuliaan ini? Kami ini masih berjalan, meskipun di atas banyu kawak, cuman uyuh juga berjalan. Nyaman pian nih terbang, mana-mana set set set. Kagum nih, nang berjalan di banyu ini kagum." Ya, ujarnya, "Aku senantiasa," ujarnya, eh, "dengan perkara yang mudah aku tinggalkan syahwatku. Ya, bila aku ingin berbicara yang kada penting aku tinggalkan. Nah, aku banyak diam." Nah, ini jadi ibadahnya banyak berdiam. Jadi ini kisah yang mirip dengan yang pertama, tapi dua riwayat. Tadi Nabi Ibrahim, ini kisah dua pemuda ketemu orang yang terbang. Nah, kalau ini awalannya sebuting aja, ada bepander, banyak berdiam. Nah, ujarnya, bila aku berdoa, Allah beri. Sebab banyak diam. Nah, jadi bila hendak minta doa itu, minta doa lawan orang yang pendiam aja. Cari di mana orang yang ada suara pander. Ah. Nah, itu doanya mustajab tuh. Ya, orang bisu kah ya kata. Tapi bisu ini pian bila tetamu bubuhannya nang bisu, atau pander mana buhannya. Rame itu Bang, itihad. Oh, asiknya panderan, asal kekawanannya nang bisu juga. Ya. Tapi bila lawan kitanya ada tapi pandernya, kita kada paham gitu kan. Nah, di antara penyakit diri yang harus diobati, jadi penyakit bepander yang kada penting ini harus diobati, jangan sampai dibiasakan. Jadi kemarin ada 5, bila orang bepander kada penting, nanti di hari kiamat itu terlambat. Ya, terlambat. Yang pertama ditakuni, kenapa ya kamu pander ini? Yang kada penting ini kenapa dipanderakan? Menjawab kita. Pertanyaan kedua, apakah manfaat? Ada aja, tapi ditakuni kala. Yang ketiga, apakah mudarat bila kamu berdiam? Ada juga, tapi ditakuni. Yang keempat, jika berdiam selamat. Ada macam-macam nanti terjadi. Yang kelima, jika diganti dengan zikir. Hal 5 itu nanti takuni kita. Meskipun takunan ini santai aja, cuman lambat masuk ke surga tuh lambat gara-gara ditakuni panderan ya. Setiap panderan itu ditakuni 5 macam perkara ini. Makanya bila orang banyak diam ya, apalagi dipakai dengan zikir, maka tentu itu menambah kebaikan. Ya. Tidak ada yang disedihkan oleh orang yang masuk surga kecuali satu, ketika hidup di dunia lupa dengan Allah Ta'ala atau kada berzikir, diam. Nah, ini sudah merasa menyesal gara-gara berdiam, tapi kada dipakai zikir. Nah, berpikir kada juga tentang ciptaan Allah, berzikir kada juga, berdiam. Itu menyesal. Kenapa jaka bahari aku pakai untuk zikir tasbih kah?
tahlil kah, istighfar kah, sholawat kah, membaca Quran kah, membaca kitab ilmu kah? Kenapa? Nah, itu yang disesalkan orang yang masuk ke dalam surga. Padahal masuk ke surga masih jam mengganang, seandainya bahari aku menggunakan siang malamku zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini apalagi dipakai yang kada penting, nah makinnya menyesal. Ya. Makanya dalam riwayat setiap kita ini akan datang 24 kotak di hadapannya, diperlihatkan. 24 kotak itu, ini perumpamaan 24 jam waktu yang Allah berikan siang dan malam kepada setiap manusia. Kemudian ada kotak yang bercahaya, bersinar, indah, senang dilihat. Ditanya, kotak apa ini? Ujar malaikat, ini amal soleh engkau yang kau kerjakan di dunia. Misalnya kotak itu 4 kotak menyala, berarti 4 jam. Ya, jadi dihitung nanti. Ya. Diperlihatkan seperti itu. Kemudian ada kotak yang menyala kada, kadap kada. Dilihat lawan nang menyala, beandai-andai seandainya ini menyala nyaman dilihat. Bagusnya kotak nang menyala, nang bercahaya. Ditanya, kotak apa ini? Ini kotak engkau diam. Beribadah kada, bermaksiat kada. Ya, itu kotaknya kada menyala, cuman dilihat lawan nang bersinar, menyesal. Yang ketiga adalah alhamdulillah, kotak yang gelap isinya, gelap, kada nyaman dilihat sama sekali. Asa kada sanggup memandang, saking kada bagusnya kotak yang gelap tadi. Kemudian dia melihat, membandingkan dengan yang bercahaya lawan yang gelap. Dia pun sedih, menangis, menyesal. Dikatakan ulama, seandainya dia bersedih hingga mati, maka dia mati saat itu. Tapi di akhirat tidak ada kematian. Yang ada hanya penyesalan. Gara-gara melihat kotak yang gelap, karena waktu yang dia pakai di waktu di dunia maksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah Ta'ala. Itu sebab kotak tadi gelap. Jadi 5 itu pertanyaan yang mengulah lawas, yang mengulah hisab, ya. Jadi di hadis 12 ini Nabi kita berpesan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Cuman banyak menceritakan masalah panderan yang kada manfaat. Sebenarnya kada hanya panderan, pandangan. Bila kada manfaat, kada penting, tinggalkan. Telinga mendengar, bila kada penting, kada usah didengarkan. Tangan hendak begawi, bila kada penting, kada usah. Batis hendak berjalan, bila kada penting, kada usah. Makan bila kada penting, kada usah makan. Anyang jua sudah, lapar kada jua. Nah, itu hawa nang kaya itu menekan kehendak-kehendak nafsu atau dunia. Babaju, bapakaian kada penting jua, kada usah nukar. Ada aja masih lain anak terpakai. Oh ini terpakai ini nah, agen Jumatan warna putih, nukar tapi warna putih, baju warna putih, kopiah warna putih,
Tapi misal kada terpakai, kada ibadah kada juga, menutup aurat kada juga, kada usah gitu dahulu. Di zaman sekarang ini banyak orang kena penyakit ini. Barang-barang yang kada penting dikumpulkan, ditukar, akhirnya tak pakai kada, habis duitnya iya, lalu tak hutang-hutang. Banyak barang-barang, benda-benda yang kada berfungsi ditukar. Ibaratnya sudah ada bisi jam, nukar pulang sebuting jam, nukar pulang sebuting 3 bisi jam, tak pakai kada, sebutingnya kada tak pakai, bisi 2, 3. Sendal, sepatu misalnya kada tak pakai, misalnya nih pacangan berdebu di andak, kita paham aja, tapi mun tak pakai semuanya kan apa-apa ya, berganti-ganti tapi tak pakai beratan memang harus, nah itu ada apa-apa. Tapi kalau orang yang tinggi ya kedudukannya, jangankan yang ada pun hendak dibuang ya, yang bisi sebuting nih hendak dibuang ya, hendak ditinggalkannya, apalagi hendak menambah jauh, yang ada aja hendak dibariakannya, hendak ditinggalkannya, apalagi hendak menambah bagiannya kada ada sama sekali. Ini lain kala antara kita yang terbiasa berbuat hal-hal yang kada penting. Nah, akhirnya kita tumpuk barang-barang di rumah, lalu habis duit, apakah keperluan anakkah garing kada denang berobat, lalu dijual murah, barang-barang kada terpakai tadi dijual murah. Nah, menunjukkan bahari tak tukar nang kada penting, jaka ditabung, disimpani ya, atau diolah usaha kan ada aja ibaratnya kebaikannya nih. Tapi bila menumpuk-numpuk benda seperti itu, akhirnya kita sendiri yang menyesal ketika pas perlu duit hanya sadar, nah ini kada penting, lalu hendak menjual semua ya. Nah itu kita kadang seperti itu terbiasa. Makanya setelah kita tahu hadis ini, dipikir-pikir akan, nah bila hendak sesuatu itu penting kada, terpakai kada, manfaat kada, itu aja. Bila kawa kita meninggalkan, menyimpulkan, oh ini kada penting, ini kada manfaat, ini kada terpakai, ini kada termakan, ini kena bebasian, kebanyakan menukar, baik secukupnya aja gitu, kada usah berlebih-lebihan, karena sisanya itu kada penting. Yang terpakan nih plastik aja, nukar 2 plastik, dibariakan kada juga, dimakan kada juga, ya basi akhirnya. Itu bisa-bisa kita ya meninggalkan hal-hal yang demikian. Dan ini kunci sukses sebenarnya, kunci kesederhanaan, kunci hidup itu secukupnya, sisanya gunakan untuk hal yang lebih penting, untuk kepentingan. Bila sesuatu digunakan hal-hal yang kada penting, ketika hendak menggawi nang penting kada kawa, uyuh sudah. Nah itu kena efeknya, gara-gara bapander yang kada penting lalu hendak berzikir nih uyuh, gara-gara begawi yang kada penting, pas ada gawian yang penting lalu kada tahu menggawi. Nah itu kena masalahnya mudorot. Awalnya kada, cuman wayah-wayah ada kena mudorot. Karena koyuhan sudah, jaka tahu jangan ini digawi, nyata hasilnya jelas. Nah jaka tahu ada balalah uyuh-uyuh ya.
Nah itu kadang makanya Nabi kita sudah memberi pesan, orang muslim Islamnya yang baik, coba berpikir ketika hendak berbuat sesuatu, lebih-lebih menggawi yang maksiat sangat jauh, yang kada penting aja baik kada usah. Luar biasanya agama Islam ini lah mengatur waktu kita ini supaya berkah, supaya banyak membawa kebaikan, supaya banyak berbekal untuk akhirat, untuk ibadah. Karena bila menggawi yang kada penting, kada tagawi lagi yang penting tadi. Uyuh sudah awak. Itu pangkena akibatnya nih. Seandainya kada berpengaruh juga, tapi tetap baik, berefek, kada bagus. Nya kada pengaruh, cuman tetap baik, kada bagus. Nah mudah-mudahan kita kawa mengamalkan ya. Ini hadis ini beberapa pertemuan kita jelaskan ya, sudah selesai daripada penjelasan tentang meninggalkan hal yang tidak penting. Di antara juga kata Ibnu Arabi, di antara penyakit hati kita ini, kadang kita berbuat baik, kemudian sebagian digawi, sebagian kada. Lalu ketemu dengan orang yang berbuat baik, lalu kita bertakun. Bahkan dikatakan ya, seseorang itu kadang dikatakan kita ini kadang bertakun masalah rumah tangga, masalah anak kah, ya, masalah istri kah. Hal demikian pun mereka ya menganggap itu kan bukan anak kita, bukan istri kita. Padahal secara panderan itu bagus saja bang, bertakun kabar-kabar kayak itu. Cuman yang anak kawan kita, bini kawan kita ini kan bukan kekawanan kita. Jadi bapak ditakuni kayak itu nah. Ya artinya itu termasuk perkataan yang sebagian disangka baik padahal itu kada penting. Nah sampai segitunya padahal itu kenapa? Karena kada penting juga kita tahu, karena kita kada mau urusinya juga, kada mau ongkosinya juga lah. Dan itu anak kawan lain, keponakan ke keluarga lain. Nah kadang kayak itulah perkawanan bapak dan apa ya, padahal kada penting agar diketahui. Tapi ya itulah karena kita kebiasaan berbicara hal-hal yang demikian. Mudahan ya kita kawa menjaga lisan kita untuk menggunakan dengan hal yang penting, manfaat dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana
Rabbi alimna la yanhuna rabbi fakina fakih lana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.